Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga Allah merahmati dan memberkahi kehidupan kita. Di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimun yarhamuhumullahu rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Yang artinya para pengasih, para penyayang dikasihi dan disayangi oleh Ar-Rahman, Zat yang maha pengasih dan maha penyayang, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ard, maka rahmatilah, kasihinilah, sayangilah yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka niscaya engkau akan disayangi oleh Zat yang ada di atas langit. Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahul ta'ala menerangkan tentang hadis ini. Beliau berkata, wa hadza li'anna jaza' min jinsil amal. Ini menunjukkan bahwasanya balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Fakama annahum yarhamun yurhamun. Sebagaimana mereka menyayangi, maka mereka akan disayangi. Kaum muslimin wal muslimat, oleh karena itu di dalam hadis ini memberikan beberapa faedah yang sangat berharga bagi kita. Yang pertama adalah hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah adalah Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Adapun faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan atau anjuran bagi kita untuk mempunyai sifat pengasih dan penyayang. Bahkan kita harus menjadi seorang yang pengasih dan penyayang. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, irhamu man fil ard, rahmatilah, sayangilah yang ada di bumi. Para ulama menyebutkan pada kalimat irhamu man fil ard, huruf man di dalam ilmu nahwu namanya isim mausul. Yang ulama memberi faedah menunjukkan keumuman. Berarti di dalam hadis ini Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik kepada siapapun yang ada di bumi. Bahkan ulama menjelaskan kepada manusia, kepada hewan, bahkan kita tidak boleh menyakiti bangsa jin. Oleh karena itu kita harus melihat qudwah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah bermuamalah kepada makhluk-makhluknya Allah. Bagaimana Rasulullah bermuamalah kepada seorang muslim. Bagaimana Rasulullah bermuamalah kepada bukan muslim, orang-orang kafir. Bagaimana Rasulullah bermuamalah kepada hewan. Lihatlah Rasulullah SAW memperumpamakan bahwasanya muslim dengan muslim yang lain seperti badan yang satu. Sebagaimana kita tidak rela apabila tangan kita terpotong, sebagaimana kita tidak rela apabila kaki kita terpotong, sebagaimana kita merasakan sakit demam tatkala mungkin kaki kita terkena kalajengking, dan itulah harus yang kita rasakan apabila ada seorang muslim yang tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang menyakitkannya, kita harus merasakan itu juga. Dan bahkan kita harus mempunyai sifat kasih sayang kepada mereka. Kita bantu mereka, kita ringankan beban mereka dan yang lainnya. Dan bagaimana Rasulullah SAW memberikan kepada kita ajaran di dalam menyembelih hewan. Rasulullah SAW bersama fa'asin dzabihatahu. Kita disuruh untuk memperbaiki tata cara kita menyembelih.
Bahkan kepada hewan kita harus berbuat baik. Kita tidak boleh tatkala menyembelih hewan, kita menyiksanya. Dan lihatlah cerita seseorang yang memberikan air minum kepada hewan yang hina, anjing. Karena dia ikhlas kepada Allah, dia mempunyai rasa kasih sayang, Allah pun kasih dia sayangnya dia dimasukkan ke dalam surga. Dan lihatlah seorang perempuan yang dia mengurung kucingnya, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dia mati karena terkurung kelaparan, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan ia ke dalam api neraka. Dan bagaimana Rasulullah SAW melarang seseorang untuk kencing di lubang tanah, lubang batu dan sebagainya. Takutkan di sana adanya rumahnya jin dan kita menyakiti jin dan semisalnya. Maka faedah yang kedua adalah anjuran kita untuk mempunyai sifat kasih sayang dan mempunyai sifat penyayang sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Terlebih pada zaman ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengasihi dan menyayangi sesama. Terlebih di zaman ini banyaknya lembaga-lembaga yang memberikan fasilitas untuk kita agar bisa menyayangi dan mengasihi sesama. Dan alhamdulillah di pondok kita, Pondok Al-Hidayah yang bertempat di Kota Pringsewu, kita mempunyai lembaga yang insya Allah dari donasi-donasi terbaik akan disalurkan kepada yang membutuhkan. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita tidak berbuat baik kepada sesama. Adapun faedah yang ketiga adalah balasan bagi orang yang mempunyai sifat pengasih dan penyayang, maka orang tersebut akan dikasihani, akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, agama Islam terkenal dengan agama rahmatan lil alamin. Oleh karena itu di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah aku utus engkau Nabi Muhammad SAW kecuali untuk rahmatan, sebagai kasih sayang lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Innama yarhamuhullahu min ibadihi ruhama." Sesungguhnya Allah hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Dan pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jadikan hamba yang saling mengasihi, menyayangi, sehingga kita mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.